Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qa'il man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya banggakan, saudara Ketua Dewan Pengurus Daerah beserta seluruh jajaran pengurus rumah besar Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bangkalan, para soimin soimat, pemirsa Kultum Ramadan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama bermunajat, memanjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, inayah serta hidayah kepada kita semua yang sangat luar biasa, yaitu dipertemukannya kembali kita semua kaum muslimin, kaum mukminin, dengan salah satu bulan yang sangat didambakan oleh semua umat muslim di seluruh penjuru bumi ini, yaitu bulan Ramadan. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah, bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan. Semoga kita semua bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita serta kualitas ibadah kita melalui momentum bulan Ramadan ini. Selanjutnya, selawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada beliau, keharibaan baginda, revolusioner peradaban, penangkis manusia dari jurang yang tak berkeadaban, penerang dunia, bak pelita di alam kegelapan, Nabi akhir zaman, pembawa risalah iman dan Islam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soimin, soimat, pemirsa Akpai yang dimuliakan Allah. Tema kultum kali ini adalah Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Umat Islam pada umumnya mengenal peristiwa ini dengan istilah peringatan Nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Peristiwa tersebut terjadi pada saat Nabi Muhammad SAW berada di sebuah gua Hira yang terletak di Jabal Nur, berada di kawasan Hijaz, berjarak 7 km dari Masjidil Haram, arah timur laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya
Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta perbedaan antara yang hak dan yang batil. Hadirin soimin soimat yang berbahagia, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama berpendapat sebagaimana tertuang di dalam firman Allah dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dari penggalan ayat pertama tadi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Jelas sudah. Semakin memperkuat pertama, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa? Malam Lailatul Qadar ada pada malam bulan Ramadan, yang di dalamnya terdapat malam yang lebih utama dari malam 1000 bulan, yang setara dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dianggap lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan bahwa 1000 bulan itu adalah 83 tahun 4 bulan. Bayangkan. Sebagian ulama, sebagaimana kalau kita baca di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz 1 halaman 501, di sana menerangkan bahwa para mufassirin berpendapat bahwa suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim diturunkan pada tanggal 1 bulan Ramadan. 500 tahun kemudian atau 5 abad kemudian, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam pada tanggal 6 bulan Ramadan. 700 tahun kemudian, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada tanggal 14 bulan Ramadan. Kemudian 500 tahun kemudian atau 5 abad kemudian setelah kitab Taurat diturunkanlah kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam juga pada bulan Ramadan. Setelah Injil diturunkan kurang lebih sekitar 400 tahun lebih atau 500 tahun, 5 abad kemudian kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Luar biasa. Kitab Al-Quran berfungsi sebagai penyempurna kitab-kitab Allah terdahulu, baik mulai dari kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil 400 tahun sebelumnya, kemudian kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian serta suhuf yang diturunkan kepada para Nabi Allah Ulul Azmi sebelumnya, disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Oleh sebab itu sudah menjadi soyogyanya kita sebagai umat Islam memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, baik membaca secara mandiri atau sendirian maupun mengikuti agenda tadarusul Quran yang biasa dilaksanakan di masjid, di musola, di surau, dimanapun berada setelah melaksanakan sholat tarawih, sebagaimana tradisi umat Islam dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tebaran kebaikan, semata-mata itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekhilafan, semata-mata datangnya dari kami yang dhaif ini. Oleh sebab itu mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.